Jadi sebelum Pak Eko jadi Kaprodi S2 Pendidikan IPA, saya sempat jadi Kaprodinya juga. Dan sebelumnya jadi waktu itu masih gabung antara S2 dengan S3. Waktu itu saya jadi Sekprodinya. Sebelum lagi Sekprodi. Jadi dari S3 ke S2, S2 ke S1. Nah, dulu waktu ya beda zaman. Dulu ada dosen statistikanya sebetulnya. Ada dosen statistikanya yang mengampu sudah lama gitu ya di S2 dan di S3 itu. Dulu Prof. Ketut ya, Pak Prof. Ketut itu. Beliau memang orang statistika yang ngampu. Ceritanya begitu. Mungkin Pak Nadi belum cerita ini ya. Nah, terus kemudian nah pas ya ganti zaman ya, ada zaman ganti, ya beliau sudah merasa beban ya, merasa beban sehingga saya pun juga mencari dosen statistika waktu itu dari matematika, Mbak Sof, Mbak Sof Fatur Ayun ini. Tapi beliau menginginkan kita bantu, kita bantu. Ya, karena setengah cari pembantu juga nampaknya susah. Ya sudah kalau gitu saya masuk bantu hanya untuk membantu beliau. Karena beliau tidak mau sendiri karena bebannya juga besar, berat. Lantas kemudian setelah itu selama saya masih di sana beliau selalu berkenan dan tampaknya ada banyak kelas ya akhirnya Pak Nadi waktu itu kita libatkan ayo Pak Nadi gabung sini. Nah, ceritanya itu kita itu sebagai alternatif jadi pengajar statistika itu. Lalu kemudian selanjutnya Bu Ayun itu nampaknya sudah tidak berkenan lagi, mungkin terlalu beban. Tinggallah saya dengan Pak Nadi yang berdua di situ. Nah, saya pikir waktu itu kan saya masih jadi kaprodi sudahlah. Itu namanya jadi tumbal statistika enggak apa-apa. Ya. Ternyata sampai setelah selesai pun Pak Eko tetap masang di situ. Ya, tetap dipasang di statistika, enggak mau ganti-ganti. Kita sarankan segera ganti, tapi kok enggak diganti-ganti. Yang mungkin juga susah nggak cari dosen statistika. Karena di matematika juga sudah pada padat-padat semua. Nah, itu ceritanya seperti itu. Sehingga jadilah kami jadi pengampu statistika. Sebenarnya saya sendiri terus saya mengaku bukan ahli statistika. Saya harus berkata jujur pada Anda semua, saya bukan ahli statistika dan termasuk Pak Anadi pun juga bukan ahli statistika. Kita sama-sama pengguna, sama-sama pemakai, sama-sama korban statistika gitu ya. Nah, jadi sama. Nah, Anda semua sudah pernah juga belajar statistika sebelumnya kan di S1. Halo? Pernah, Prof. Iya, pasti sudah jadi makanan empuk itu statistika. Umumnya anak S1 itu mesti berstatistika. Anak S1 itu mesti kalau lulus itu pasti ada statistikanya. Kecuali yang lulus barusan ini banyak yang tidak berstatistika itu. Yang zaman pandemi ini. Karena kadangkala hanya deskripsi apa gitu sudah langsung cukup untuk selamat dari S1 karena kesulitan-kesulitan untuk mengambil data. Jadi 2 tahun terakhir ya, 2020, 2021 ya. Jadi banyak skripsi itu ya nggak terlalu, pokoknya nggak banyak jadi korban statistika lah intinya itu. Nah, sebagian, mungkin sebagian tidak, tapi sebagian besar. Itu di IPA atau di fisika. Kalau di fisika itu kan nggak nyaman kalau nggak hitung-hitung itu. Mirip dengan matematika. Numerasi lah, numerasi. Oke, jadi statistika bukan hal baru dan Anda semua sudah pernah belajar.
Pertanyaannya sekarang, bedanya apa? Kan sudah pernah ikut satu pertemuan ya, satu setengah semester. Bedanya apa belajar statistika di S1 dan di S2? Saya membantu Silakan, Raffi Arthur. memberikan tanggapan. Kalau bedanya ketika S1 dengan S2, kalau dulu S1 itu kita dituntut, bukan dituntut, diarahkan untuk menghitungnya dari misalnya median, cara menghitungnya bagaimana, terus kemudian modus bagaimana, hingga dapat nanti di standar deviasinya bagaimana. Nah, kalau di S2 ini langsung ke analisis jurnalnya, terus kemudian penerapannya kayak gitu. Ya. Ya, baguslah. Langsung ke penerapannya, berarti di S1 dulu tidak begitu penerapannya, cuma menghitung-hitungnya. Memang kerjanya dulu jadi kalkulator berarti dulu. Enggak, Bro. Penghitung itu kan kalkulator yang menghitung itu. Enggak. Betul. Nah, ya. Jadi tukang hitung ini. Jadi kalau kalkulatornya rusak ya hitungannya rusak juga itu. Enggak. Nah, itu biasanya bahasanya kalau pergi ke warung itu, ada kan warung kadang-kala datang pertama kok murah, datang kedua kok jadi mahal, padahal makannya sama. Datang ketiga, wah ini kalkulatornya rusak, hitungannya kurang, enggak konsisten. Nah ya itu ya, memang di S1 banyak kan jadi tukang hitung, bahkan jadi kalkulator. Itu sebenarnya yang menurut saya juga kurang pas. Tapi kenyataannya begitu, tidak usah disesalkan. Nah, di S2 tadi sudah penerapan. Nah, harapannya itu bisa dipakai. Memang kita di IPA itu belajar di MIPA, belajar statistika yang bukan jurusan statistika itu pada umumnya untuk mensupport ya, mensupport kerja, mensupport kinerja, mensupport aktivitas yang dilakukan di bidang kita. Itu sebenarnya yang utama sekali. Nah, ketepaan sekarang itu kan juga berkaitan dengan keterampilan numerasi ya. Keterampilan numerasi, malah yang di sekolah itu apalagi literasi dan numerasi itu yang diutamakan saat ini. Nah, literasi dan numerasi itu kan tidak jauh-jauh dari IPA itu. Literasi di IPA ada, numerasi di IPA apalagi jangan ditanya lagi nih. Apalagi di fisika. Nah, tadi ada beberapa ngajarnya di SMP ya, tidak SMA ya. Enggak, Bro. Enggak, Prof. Itu ada beberapa di antara Anda itu mengajarnya SMP. Akhirnya kan ya mengajar IPA akhirnya. Jadi di SMP itu kan beda dengan di SMA, enggak fisika spesifik. Tapi di sana IPA gitu ya, ada biologinya, ada kimianya, ada fisikanya. Satu kesatuan, integrated. Oke, kemarin ada lagi yang menyampaikan bedanya apa kira-kira? Selain tadi sampaikan oleh Mbak Rofiatul itu, sana sudah penerapan. Kalau di sini, kira-kira bedanya apa? Jangan-jangan merasa tidak ada bedanya ini. Mungkin saya, Prof. Silakan. Kalau dulu waktu statistik S1 itu, misal kita itu melalui uji itu selalu pas gitu, Prof. Dan nanti mungkin kalau S2 itu, misal nggak bisa uji ini, berarti ada uji alternatif lain yang bisa menyempurnakan dari penelitian kita.
Oh, dulu Ada uji parametrik sama non parametrik. Loh, dulu di S1 nggak ada uji non parametrik di S1 dulu. Ada, Prof, tapi kalau penelitian saya dulu pas S1 itu ujinya itu yang ngalir aja gitu, Prof. Maksudnya, oh ini ketemu gitu, Prof. Iya. Oke. Jadi dulu sudah sempat ketemu-ketemu pokoknya di S1 ya. Iya. Jadi sekali nembak. Dan itu sampai banyak pun ya, bahkan yang sudah S3 pun masih sekali nembak juga masih banyak. Kalau sudah ketemu signifikan, sudah gembira ria itu. Enggak, masih ada lagi yang punya pandangan. Tidak apa-apa, bilang sama saja Pak. Tidak apa-apa, itu kan kenyataannya merasa sama. Tapi meskipun belajar statistika, relax aja ya, jangan terlalu serius ya. Halo? Halo. Meskipun belajar Nggih, statistika, baik, relax Pak. aja. Biasanya orang fisika itu kan serius-serius. Nggih, Pak. Boten. Orang IPA itu harus relax lah, jangan terlalu serius belajarnya. Nyantai-nyantai, meskipun banyak rumusnya, disenyumi aja rumus itu. Jangan terlalu jadi beban pikiran, wah, itu terlalu sistematis. Ya biasa saja, pokoknya sekali-sekali ngacak-ngacak ya. Namanya pengambilan data aja acak kok kalau bisa. Oh, enggak, silakan sampaikan lagi. Saya soalnya dulu termasuk waktu masih S2 itu saya juga sempat bertanya ke dosennya. Makanya kenapa sih? Karena balik nanya Anda gitu. Karena merasakan hal yang sama gitu. Merasakan ada tidak berbeda jauh antara apa yang saya pelajari waktu S1 waktu S2. Kamu mirip-mirip saja gitu. Terus saya itu bertanya, apa bedanya? Kira-kira apa yang menjadi bedanya? Setelah S2 belajar statistika, belajar metodologi penelitian juga, mestinya kan sudah mahir toh. Di S1 ya sudah belajar 1 semester. Di S2 juga belajar 1 semester lagi. Masih kurang aja gitu. Nanti di S3 ketemu lagi nanti. Statistika lagi. Nah, itu pun juga karena nilainya juga gak naik-naik ya gitu-gitu saja juga gitu ya. Ya pancen, ya gimana ya dapatnya segitu-gitu. Mau kira-kira merasakan bedanya apa? Sehingga punya gambaran nanti mengorientasikan kerangka pikir Anda tentang statistika. Gitu ya. Jadi punya gambaran. Saya sekarang sudah di S2. Saya harus sudah berbeda dengan apa yang di S1. Itu yang penting. Karena kerangka pikir Anda yang akan mengorientasikan mindset tentang statistika. Kalau tidak ya kita hanya selalu berhubungan dengan statistika sebagai alat saja gitu ya. Sebagai alat. Sehingga kita di sini tidak akan, kalau kita sebagai alat ya mungkin akan literasi numerasi bisa, tapi numerasi yang dalam kategori yang numerasi itu menurut saya tidak nyampe. Kita hanya sebagai kalkulator. Jangan sampai kita jadi kalkulator lagi. Sekarang kan sudah kalkulator sudah canggih-canggih, sudah hebat-hebat. Bahkan analisis data, software analisis data itu tinggal masukkan data sudah ngalir semua, itu tinggal milih mau apa aja gitu ya. Jadi tidak perlu kita jadi kalkulator menurut saya. Sudah ada yang hitung. Monggo, silakan.
Oke, kemarin yang sudah dipelajari apa? Nah, ini yang lainnya nampaknya belum merasakan bedanya, berarti masih sama itu. Kalau tidak menjawab itu tandanya itu berarti masih sama, atau bahkan belum bisa membedakan. Biasanya yang seperti itu tuh merasa statistika itu sebagai, bukan statistika. Kita sebagai korban statistika, makanya enggan untuk berbicara, berkata-kata. Silakan. Apa yang kemarin dipelajari dengan Pak Nadi? Itu Prof tentang pemusatan data, terus Pemusatan data, itu visualisasi data, terus data terdistribusi normal, UJT, mungkin, sama praktik uji ANAVA sama pakai software. wah sudah selesai kalau gitu. Belum, Prof. Sudah sampai ANAVA. Belum, belum, bukan Prof. SPSS, maaf, Prof. Oh ya SPSS itu ya uji-uji itulah. Iya, belum. Enggak, memang enggak apa-apa, itu kan perjalanan. Artinya sudah, saya melihat, saya itu malah senang, artinya kan sudah memiliki paling tidak gambaran yang memadai, sudah tidak seribet. Apalagi kita dari orang IPA itu ya enggak susah belajar statistika. Oke, sekarang saya mau coba ini diskusi lagi. Pernahkah Anda mendengar atau mungkin pernah pelajari jenis data yang digunakan dalam pengukuran? Data kualitatif dan kuantitatif, Prof. Bisa. Terus apa lagi? Numerisasi dan literasi. Wah, numerisasi dan literasi ini pasti ingat AKM ini. Nggih, Prof. Soalnya punya ini, apa namanya, adik tingkat itu dari matematika. Dan dia sedang, apa namanya, menghitung numerisasi. Makanya agak sedikit pernah dengar gitu. Begitu. Gender Iya, ngoten. ini populer ini. Sekarang lagi populer itu. Numerisasi dan literasi. Nggih. Oke. Apalagi yang berkaitan dengan data? Data nominal dan ordinal, Prof. Bagus, data nominal dan ordinal. Oke, data kualitatif, data kuantitatif, data nominal, dan data ordinal. Saya kira harus main di sini dulu. Kalau sudah di sini keliru, itu selanjutnya ya percuma juga. Jadi kita harus main di sini dulu, kita harus itu tak sampaikan di S2 itu meaningnya, pemaknaannya itu yang utama menurut saya. Jadi tidak hanya sekedar nembak signifikan, sudah senang saja. Ya saya signifikan sudah, tapi ada pemaknaannya. Jadi interpretasinya yang harus diperkuat. Karena sudah ada hitungan, sudah ada yang hitung tadi ya. Interpretasinya harus diperkuat. Jadi menganalisis datanya itu yang diperkuat. Nah, kita mulai dari ini tadi, dari apa? Skala-skala data, jenis data. Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, yang kualitatif itu mana yang lebih sulit? Siapa yang punya penelitian kualitatif? Waktu skripsi. Nah, ini juga harus dibedakan itu. Kadang-kadang banyak yang tidak bisa membedakan. Menyebut kualitatif tapi menghitung-hitung. Tapi membilang. Tapi mengukur juga. Saya kebetulan juga sering mereview banyak artikel. Itu banyak yang masih tidak bisa membedakan. Entah salah persepsi, atau memang salah, atau memang belum paham. Tapi yang jelas banyak
seperti itu belum bisa membedakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang kualitatif data yang seperti apa sih? Data yang kualitatif. Saya tanya, persentase itu masuk Nah, data kuali apa data kuanti? Nah, kalau Kuanti. datanya kuanti dan kuali, Prof. Soalnya untuk yang pengembangan tier pertama sampai keempat itu bisa dihitung pakai data, bisa dihitung karena tergolong data kuantitatif. Kalau misalnya yang tier kelima itu kan tentang jawabannya ada yang gambar, ada yang pertanyaan terbuka. Menurut saya itu termasuk ke data kualitatif dan tidak masuk ke uji validitas empiris eksternal, empiris konstruk maupun isi maupun reliabilitas. Jadi yang tier kelima itu masuk ke data kualitatif, Prof. Oh. Jadi persentase masuk kuali gitu ya menurut Mbak. Ya, kalau Anda. yang tier pertama sampai keempat itu datanya kuantitatif. Oke. Jadi kemarin mengkombinasi, Prof, kalau Iya. pemahaman saya. Di pengembangan itu memang mengkombinasi, itu yang kadang-kala kita mengakibatkan jadi susah membedakan ya. Susah membedakan kuali apa kuanti itu. Karena UNESA itu banyak mainnya di pengembangan. Penelitiannya. Itu warisan dari mbah-mbah kita. UNESA. Ada lagi yang lain yang punya ya mungkin ada yang beda. Karena data ini menentukan jenis analisisnya nanti. Termasuk salah satu yang menentukan analisis apa yang akan dipakai. Makanya saya mulai dari start dari situ. Karena banyak hal ujian tesis maupun ujian disertasi, saya banyak melihat ada yang kesalahan di sana. Salah persepsi. Kuantitatif itu kalau secara bahasa itu apa artinya sih? Kuanti. Berarti kan urusan. Gimana Mbak Yofi Atul? Ini saya mohon penjelasan di Prof nantinya. Mungkin bisa saya diarahkan. Karena saya juga bingung terkait kuali, kuanti. Nah itu kan masih bingung kan? Nggih. Kalau sudah bingung gini nanti potensi salahnya menentukan jenis uji ya besar. Itu baru di kuali baru kuanti. Termasuk desain penelitian pun. Metode penelitian dipakai. Ini Pak penelitian apa? Kuantitatif. Satu lagi bilang kualitatif loh. Ini kok menurut saya sudah kita itu agak neman. Sebenarnya masa sih yang kuanti sama yang kuali masih bingung gitu itu ya. Tuh. Tapi kenyataannya banyak yang begitu. Ya persepsional sih, tapi mari kita kembali ke hakikat atau bahkan ya mungkin yang menjadi khasnya kuantitatif. Monggo Raffi Atul, apa yang masih bingung? Nggih, Prof. Apa namanya? Kalau sepengetahuan saya nggih. Itu kuali itu contohnya kayak hasil wawancara, respon gitu. Namun berdasarkan banyak referensi termasuk data skripsi saya, itu respon nantinya tetap ada perhitungan pakai apa gitu, pakai labelan pokoknya nantinya di persentase gitu. Nah ini yang kadang membuat saya bingung, ini maksudnya data kuali apa kuanti, kok tetap nanti apa analisisnya di situ ada persentase, padahal kita pas waktu pengambilan itu secara angket tertulis gitu, terus kemudian juga hasil wawancara gitu.
Nah, ini iya ini yang menjadi pertanyaan. Kalau saya tanya, misalnya kelas A angkatan 2000 S2 Pendidikan Sains 2021, perempuannya ada berapa sih putrinya ini? Putrinya banyak ya? Nggih, lebih banyak putrinya, Prof. Iya, putrinya gimana kalau berapa jumlahnya? 11, Prof. 11. Putrinya 11 orang. Laki berarti hanya sekitar 5 orang ya, kan 16 ya. Kalau enggak 5 orang berarti 5,5 ya, katakanlah gitu ya. Nah, sekarang ada 16, ada 11 orang. Itu masuk kuali apa kuanti? Kuantitatif. Ya, kuantitatif. Oh, sudah membilang itu ya mengukur, membilang dan menggunakan angka-angka, itu cenderungnya kuantitatif. Nah, kalau gitu persen itu apa melalui membilang juga? Persen kan menghitung, misalnya persentase laki-laki berarti 11. Berarti kalau persentase perempuan tadi 11, berarti 11 per 16 kali 16. 100. Keluarlah persentasenya. Itu kuali apa kuanti? Kuantitatif. Nah, kuantitatif. Jadi nggak bingung, pokoknya urusannya membilang, sudah berurusan dengan membilang, yang menghitung ya. Nah, kemudian tadi Prof. Abdul melihat dari kacamata pengambilan data, pengukuran. Nah, ya kalau pengukuran itu menggunakan nilai angka-angka kuantitatif, nah itu cenderungannya kuantitatif. Nah, bukan kuali. Yang kuali itu terus yang bagaimana yang kuali itu? Yang kuali itu biasanya itu hanya ya sama-sama, ini juga sama-sama deskripsi. Makanya orang selalu sebut deskripsi kuantitatif, deskripsi kualitatif. Mendeskripsikan seperti misalnya itu dengan bahasa yang tidak berangka itu ya. Misalnya panas ya. Suhunya panas. Tapi kalau sudah sekeluar dengan angka suhunya berapa? Sekitar 35 derajat Celcius. Nah, berarti sudah menyatakan kondisi suhu dengan angka gitu ya. Berarti sudah mengukur. Tapi kalau suhunya suhunya panas. Itu juga cenderung intensitas tapi tidak digambarkan di angka, itu cenderung data kuali. Misalnya melihat coba menyebut gini, tempat mana, lokasi mana saja yang apa namanya yang suhunya panas, katakanlah gitu ya. Misalnya Jawa Timur itu di mana yang lokasinya dingin? Di Malang. Lokasinya dingin itu di Malang, terus kemudian mungkin di Probolinggo ya. Probolinggo itu dingin ya. Nah, Sebagian dingin, sebagian nah, panas, Prof. sebagian menyebutnya itu sebagian dingin, sebagian itu cenderung pakai bahasa-bahasa kualitatif. Jadi bahasa kuali ya, sebagian. Nah, tapi kalau 50%, separuh, 50% dinyatakan sudah 50%, nah, 50% itu sudah dinyatakan secara kuantitatif. Nah, cara menganalisisnya juga beda. Nah, apalagi berkaitan dengan kualitasnya. Kualitas tapi menggunakan kriteria-kriteria yang kualitatif juga bisa. Nah, itu yang bikin bingung memang. Kalau saya sih tidak usah bingung-bingung, pikirannya kalau banyak menggunakan angka, dan itu diperoleh dengan cara membilang, beda lagi kalau angka cuma sekedar label. Misalnya, laki-laki tak kasih label 1. Kan hanya label. Tanda, simbol. Pokoknya simbol. Jadi 1 itu bukan menunjukkan nilai, jumlah. Tapi menunjukkan simbol. Lagi kan? Laki-laki tak kasih simbol 1, perempuan tak kasih simbol 0,
Pokoknya nek ketemu 0 ya itu perempuan, nek ketemu 1 berarti laki. Nah, itu hanya sebagai simbol, bukan sebagai, nah itu yang disebut tadi, nanti masuk ke skala data. Nah, sekarang data itu ada yang kontinu, ada yang discontinue. Ada yang bisa memberi contoh nggak? Yang kontinu yang mana? Orang fisika. Ini orang fisika kita itu kadang gini loh, kita sudah kejauhan masuk ke dalam suatu tempat, tapi kita tidak punya basic yang kuat tentang tempat itu. Nah, jadi tidak mengakar. Itu saya berharap di S2 harus kembali ke akar. Nah, kenapa? Karena kalau hanya sebagai operator, sudah ada kalkulator, sudah ada komputer sekarang itu. Bahkan nanti katanya ada robot, jadi tidak perlu ribet-ribet kita itu. Tapi yang kayak gini itu tidak pernah bisa dengan komputer, tidak pernah bisa dengan kalkulator. Harus ada bagaimana menginterpretasi, bagaimana memaknai. Itu yang tidak bisa diganti dengan alat. Nah, ada yang masih ingat data kontinu dan data discontinue itu yang kayak apa? Tadi kan dakwali, dakwanti sudah cukup clear ya. Setuju tidak setuju supaya tidak menyusahkan Anda, ya itu saja bedanya gitu. Sekarang kita coba continue dan discontinue. Data yang discontinue itu yang mana? Data yang continue itu yang mana? Ini juga menentukan jenis uji. Tapi orang IPA itu memang banyak tidak mau repot sih, orang IPA. Saya kebetulan juga pernah menulis itu ya. Pernah menulis, justru orang psikologi itu lebih eksplisit statistikanya. Saya pernah menulis untuk jurnal psikologi. Ya, makanya saya orang IPA, maka pakai gunakan cara gayanya orang IPA. Main nembak pokoknya hitung keluar statistika P sama dengan di bawah 0,05 signifikan. Sudah gitu doang signifikan. Langsung tunjukkan bahwa ini lebih besar, lebih bagus dari ini. Pokoknya katakanlah di pendidikan cara-cara pembelajaran yang seperti ini hasilnya lebih baik dibandingkan dengan yang konvensional. Nah, mestinya selalu begitu. Sudah gitu toh. Kami sudah uji secara statistika. Nah, kita sudah kadung main di situ. Sehingga apapun yang kita temukan data ya kita masukkan. Karena kita tidak tahu spesifikasi data. Kita tidak tahu jenis data. Nah, itu yang kadang-kadang saya merasa kita ini sudah kehilangan basicnya. Kehilangan apa namanya? Bahasanya mungkin disebut sudut pandang, tapi kehilangan basic kerangka frameworknya itu ya. Saya Indah izin menjawab, Prof. Silakan Mbak Indah. Setahu saya kalau data kontinu itu data yang berdasarkan hasil pengukuran. Sementara untuk data diskrit atau mungkin sama seperti discontinue ya, Prof, itu data yang diperoleh dari hasil membilang saja. Seperti itu. Oke. Bagus jawabannya. Nah, itu discrete, data discontinue, data continue. Salah satu cirinya saja. Nah, tadi hasil membilang. Mudah-mudahan masih diingat ya bagaimana membilang. Nah, orang fisika itu sudah kebanyakan menghitung. Orang IPA, pokok orang IPA lah kebanyakan itu. Kadang-kadang kita itu jadi lupa membilang itu bagaimana, mengukur itu seperti apa. Pengukuran. Nah, ini sudah tinggal kembali, silakan ditelusuri sendiri. Yang jelas, data yang discontinue itu antara skala 1 dengan skala yang satunya lagi itu gak ada isinya.
Misalnya 1 dengan 2, tidak ada 1/2. Tidak ada 1/4. Nah, sehingga yang seperti ini umumnya dihasil data membilang. Contoh juga kayak peringkat, ranking. Ranking 1, ranking 2, ranking 3, nomor rumah nomor rumah 1, nomor rumah 2, nomor rumah itu. Nah, pada umumnya itu membilang karena menghitung jumlah rumah, dikasih nomor. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai nomor 5. Tapi tidak ada nomor rumah itu rumah 1/2. Berapa nomor rumahnya Pak Muhammad Furqon? 1/2, Pak. Terus yang cari nanti bingung. Itu nomornya. Blok ini nomor 1/2. Nggak ada. Pusing nanti Pak Pos atau siapa yang mencari. Yang kalau ngirim. 1/2 itu di mana yang 1? 1 kok habis 1 langsung 2. Jadi tidak ada nilainya di antara 1 dengan 2. Bahkan bisa jadi jarak antara 1 dengan 2, 2 dengan 3 bisa tidak sama. Lah kalau rumahnya satunya besar, satunya rumahnya kecil, ya pasti jaraknya tidak sama. Luas tanahnya beda. Nah, jadi jarak antara 1 dengan 2 belum tentu sama dengan 2 dengan 3. Nah, ini yang nanti akan menentukan skala-skala dalam pengukuran. Nah, kita kembali di sini, skala dalam pengukuran itu ada, tadi sudah disebut ada skala nominal, ada skala ordinal. Nah, sekarang kalau datanya data discontinue, maka otomatis tidak bisa kita pakai statistika parametrik, itu sudah otomatis keluar dari situ. Jadi kalau pakai data discrete, data discontinue, jangan pakai parametrik. Itu sudah jelas, tidak usah pakai pura-pura uji normalitas, capek doang itu. Jadi sudah, tapi dicari aja prasyaratnya Pak. Loh itu sudah jelas, tidak mungkin dipakai prasyarat. Tidak pakai prasyarat sudah tidak memenuhi syarat, kan ya? Ngapain kok? Pakai prasyarat itu kalau masih mencurigai, masih memenuhi syarat atau tidak gitu. Nah, itu sudah tidak memenuhi syarat, tidak usah pakai prasyarat lagi. Langsung aja tinggalkan, ganti dengan yang lain. Nah, pakai uji. Nah, kalau sudah discontinue, sudah tidak continue. Nah, kebanyakan kita itu masih menggunakan itu. Banyak loh. Nah, sekarang saya tanya lagi. Skala Likert. Likert itu kan apa itu? Pakai perasaan sih sebenarnya. Yang ngukur, tapi yang diukur perasaan itu. Nah, sangat setuju. Ya kan? Sangat setuju. Pernah dengar ya? Iya, pernah, Bro. Iya. Sangat setuju. Setuju. Ragu-ragu. Tidak setuju. Sangat tidak setuju. Sampai 5 itu. Sekarang, apakah antara sangat setuju dengan setuju ada isinya nggak? Buatan. Tidak ada. Jadi sama seperti tadi. Nomor rumah. Itu ranking. Saya sangat setuju ini. Nah, satunya sangat tidak setuju. Nah, terus rata-ratanya apa? Ragu-ragu. Kan tidak ada. Tidak bisa. Tidak bisa dirata-rata. Makanya ketika nanti ada pengamatan, ada observasi kelas, kita menggunakan rubrik kadang. Rubrik 1, jika ini, rubrik 2, rubrik 3. Nah, kita kan tidak menggunakan skala gitu ya. Menggunakan atau validitas. Sangat setuju atau apa gitu ya. Kita kadang-kala lupa menggunakan ukuran gejala pusat. Nah, yang dipelajari bersama Pak Nadi itu. Dihitung juga rata-ratanya. Karena kalau sangat setuju 5, sangat tidak setuju 0. Nah, itu kan tidak fair. Bisa jadi sangat tidak setuju ya 5. Nah, sementara kalau sangat setuju 0, tergantung pernyataannya. Kalau pertanyaan negatif, maka sangat tidak setuju ya mestinya 5. Kalau pernyataannya positif, maka sangat tidak setuju ya 0. Nah, bagaimana kalau kemudian kita bertanya kepada orang lain untuk menilai apa yang kita punya misalnya. Ini menurut Bapak bagaimana? Oh, sangat bagus. Satunya lagi, menjawabnya biasa-biasa saja.
Nah, rata-ratanya bagaimana? Kan tidak bisa dirata-rata. Satunya sangat bagus, satunya biasa-biasa saja. Rata-ratanya ya agak bagus lah. Ya kan tidak mungkin gitu. Jadi nggak ada nilainya. Nah, itu dari logika berpikir dari data. Tapi kenyataannya banyak di antara kita, bukan Anda ya, yang karena Anda belum pernah saya tahu. Tapi yang sudah senior-senior itu, yang sudah lulus bahkan, itu ya seperti itu kenyataannya. Dulu malah sempat kami rame itu juga, sempat ada debat waktu pas uji-uji tesis. Ada rame, tapi saya tidak rame, saya cuma menyampaikan saja, mengingatkan bahwa seperti ini sebenarnya patut menjadi perhatian kita gitu. Tapi orang IPA memang jarang memperhatikan itu. Sehingga padahal kalau sudah masuk komputer, kalau masuk kalkulator, kan semua kalkulator kan hitung saja gitu. Masuk komputer juga menghitung aja itu. Meskipun data diskrit, sesuai perintah. Pokoknya angka gitu ya. Dia butuh angka masuk, itu angka itu discontinue, continue masuk, dihitung oleh dia. Dihitung oleh komputer, oleh softwarenya. Maka software itu tergantung pada yang menginput data. Yang menginput data itulah yang harus paham jenis dan karakteristik data. Komputer nggak salah, SPSS nggak salah, atau apapun ya, analisis software itu nggak salah. Yang salah adalah operatornya, itu kan yang tidak paham. Nah, itu yang sering terjadi. Kita masih banyak yang merata-rata data-data dengan skala ordinal. Nah, sekarang kita coba kembali. Data itu ada skala nominal, seperti tadi sudah sampaikan. Skala nominal itu yang kayak apa sih? Yang skala nominal. Nah, ini kalau di PAS saya terus terang aja, yang support saya itu hanya Pak Wasis. Yang kebetulan saya dulu di Prodi memang menegakkan itu. Menegakkan ini. Dan yang support saya hanya Pak Wasis. Pak Wasis jawabannya, saya sudah lama mengingatkan Pak Herman, tapi nggak direken. Ya sama semua dosen mas saya. Ya dianggap. Nah, itu sekarang ada Pak Herman ya. Ya iya, saya bilang itu kesalahan sebetulnya. Logika sudah nggak masuk, nggak fungsi. Nah, ini yang kayak gini ya nggak numerasi. Kita tuh kadang otak kalkulator itu repot. Pokoknya angka masuk dihitung tanpa makna gitu ya. Jadi tanpa mengetahui karakteristik data ya kita hitung. Nah, di S2 ini menurut saya nggak boleh begini. Harus ada pemaknaan. Saya juga pernah saya ya mempublikasi salah satu tulisan saya di jurnal Q1 malah. Reviewernya itu memberi saran yang melanggar asas data. Yang melanggar asas data ini. Saya tolak. Meskipun reviewernya. Nah, ke depan itu tulisan itu sudah dinyatakan suruh revisi gitu ya. Padahal statusnya major revision itu. Itu revisi. Sarannya tidak masuk di melanggar pasal data gitu ya. Pasal data. Tak jawab ini melanggar pasal data, Pak. Data ini data ordinal. Saya makanya menggunakan uji ini. Dia menyarankan uji yang lain. Saya menggunakan jenis uji ini karena datanya seperti ini karakteristiknya. Dia akhirnya selanjutnya enggak komen di situ. Dia diam di situ. Dia tidak komen. Nampaknya dia baru menyadari. Ya saling menyadari lah. Ya, meskipun reviewer dari jurnal-jurnal berkelas, tapi kalau banyak kan juga enggak nyambung ke sini. Apalagi kalau kita yang masih banyak belajar. Jadi maklum lah kalau enggak begitu nyambung. Tapi itulah justru menurut saya di S2 itu sudah harus lebih filosofis. Tidak seperti lagi di S1. Semua itu tidak hanya sekedar angka, tapi angka itu punya nilai, punya makna, punya kontribusi, dan punya segalanya. Tidak hanya sekedar besar kecil, soal besar kecilnya, tapi ada makna di balik itu, di balik data itu. Nah, itu yang saya maksud. Jadi menurut Karnap itu mengklasifikasi itu di S2 itu sudah mulai filosofis.
Jadi tidak bisa hanya sekedar signifikan, selesai, tidak cukup gitu. Itu anak S1. Nah, sudah tidak berpikir kayak seperti cetak. Dicetak bujur sangkar ya bujur sangkar, cetak bundar ya bundar. Kalau sudah bulat, nggak mungkin lagi jadi bujur sangkar, nggak bisa begitu. Jadi otak cetak. Nah, tapi sudah harus bisa memaknai, sudah harus filosofis. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi nominal itu contohnya tadi kalau saya sampaikan, laki-laki saya beri nilai 1, perempuan saya beri nilai, bukan nilai, angka 0. Itu hanya simbol. Simbol seperti ini tidak bisa diproses secara parametrik. Sudah ada cara, sekarang sudah banyak uji statistik yang mengakomodasi itu. Mengakomodasi dengan cara non-parametrik, ya. Mengakomodasi untuk melihat apakah ini berbeda atau tidak, tapi sudah dengan asumsi-asumsi yang mengakomodasi jenis data tersebut. Itu skala nominal. Kalau saya harus mulai dari sini, ini yang sering jadi penyakit di sini. Tapi orang banyak yang tidak paham di sini. Kalau saya sudah melihat data nominal di otak-atik dengan, jadi data nominal gini tidak bisa dirata-rata, Bapak. Adik-adik semua. Jangan dirata-rata. Jangan dioperasi matematik. Yang bisa dilakukan apa? Modus. Jadi sentral tendensinya yang dipakai adalah modus. Modusnya. Jadi rata-rata tidak bisa fungsi. Kalau rata-rata tidak bisa fungsi, maka tidak bisa menggunakan parametrik. Karena parametrik pada umumnya berbasis pada nilai mean. Nilai rata-rata. Itu jadi persoalannya di situ. Jadi saya itu terus melihat statistika itu ternyata tidak sesederhana itu, ya. Tapi perlu melihat bagaimana makna dari semua proses itu. Lalu kemudian yang berikutnya ada data setelah nominal, data ordinal. Nah, peringkat tadi ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ranking 1 sama ranking 3 tidak bisa dirata-rata, kalau di 1 tambah 3 jadi 4, terus dibagi 2 jadi ranking 2. Nggak bisa. Tetap ranking 1, tetap ranking 3. Nggak bisa karena ranking 1 dan ranking 3, lalu kemudian dirata-rata jadi ranking 2. Nggak bisa dirata-rata, jadi ranking. Itu namanya ordinal. Kalau sudah berurusan dengan data ordinal, maka sebaiknya segera menyesuaikan ujinya untuk data yang melibatkan data ordinal. Jangan yang menggunakan parametrik. Nah, memang parametrik ini cenderung lebih kuat, lebih tinggi keyakinannya. Itu 60% kekuatannya lebih tinggi dibandingkan dengan non-parametrik. Lebih hebat, lebih jago. Maka kemudian di jurnal-jurnal psikologi itu, karena mereka lebih kuat statistikanya. Ternyata orang psikologi itu jauh lebih kuat statistikanya daripada orang MIPA. Maka mereka selalu menginginkan data yang besar, tidak mau data yang kecil. Jadi jumlah datanya itu kecil, tidak suka mereka. Pokoknya ratusan ke atas. Nah, saya itu sudah pakai berapa? Kapan hari itu 160. Mereka masih menganggap kecil. Ditolak gara-gara jawabannya apa? Kami itu biasa datanya data besar-besar, tidak ada data kecil begini. Sudah 160 masih kecil. Itu di psikologi. Saya juga pernah coba mengajukan tulisan di psikologi, tapi jurnal-jurnal yang berkelas, begitu dilihat seperti sekali tembak kayak gaya-gaya kita di MIPA itu, langsung ditolak. Malah disarankan kepada apa? Analisisnya pakai high level, multi level, bukan multi level marketing, sudah multi level analisis statistikanya, sudah pakai HLM. Nah itu kan yang terus terang aja seumur-umur kita juga tidak jarang pelajari dari S1, S2 sampai S3. Jadi mestinya mungkin yang ngajar kita itu orang psikologi yang kuat statistikanya. Ternyata psikologi, tapi tidak tahu psikologi Indonesia. Tapi psikologi di luar itu kuat-kuat statistikanya. Analisis datanya, waduh keren semua. Nah saya juga akhirnya ini barusan juga dimuat ya.
Itu pernah saya bawa ke beberapa jurnal, tulisan setelah saya revisi sesuai dengan saran-saran dari psikologi tadi, saya bawa ke sana pusing orang reviewernya. Ini adalah datanya confusing. Orang MIPA itu pusing membaca analisis yang kompleks seperti itu. Nah, menurut saya cukup kompleks karena dihitung semua, ya, mulai dari posisi lokasi dan seterusnya. Bahkan dari perbedaan di dalam sekolah itu sudah dihitung, perbedaan di sekitar lokasinya sudah dihitung, sekitar wilayahnya dihitung dan seterusnya, bertingkat. Cuma saya hitungnya waktu itu masih manual, HLM itu. Dibaca sama orang MIPA, orang yang reviewernya, pokoknya yang reviewer pasti di bidang IPA itu ya mesti orang IPA lah. Jawabannya apa? Confusing. Juga apa-apa confusing. Orang psikologi memang statistikanya keren-keren. Canggih-canggih. Nah, kita banyak yang pusing membaca tuh seperti itu. Orang IPA itu kan, MIPA itu kompleks, susah, tapi kadang-kadang kepengennya praktis. Nah, jadi orang IPA itu pengen praktis, di mata orang sosial lebih stres lagi. Tapi psikologi bukan, psikologi ya. Nah, kita kan meskipun praktis kan saya sesuai dengan aturan, saya dengan pola sistematis lah bahasanya. Tapi kalau orang sosial, ya karena tidak bisa disistematisasi. Contoh kecil saja misalnya, orang sosial, hari ini nangis, sesaat kemudian senyum. Jadi tidak bertahan datanya, tidak tahan lama. Nah, yang ketiga di data itu adalah yang interval. Interval yang paling tinggi itu adalah rasio. Jadi ada interval. Nah, interval itu sudah jelas tadi, jarak antara angka, antara data 1 dan data 2 itu sudah jelas jaraknya sama. Tapi yang begini belum pernah dipelajari sebelumnya. Halo? Halo, yang seperti ini belum pernah dipelajari? Belum, Bapak. Wah, itu titik lemah kita di situ, menurut saya. Jadi knowledge tidak dikonstruk, tapi kita banyak dijadikan tukang hitung. Jadi kita itu memang selama ini terus aja banyak dijadikan tukang hitung. Jadi operator. Nah, itulah. Jadi operator. Jadi menurut saya itu yang perlu di S2, jangan lagi mau jadi operator. Sudah harus mulai berpikir meaningful. Ya. Jadi nyontoh boleh. Tapi jelas, kenapa saya nyontoh itu? Apa alasannya? Jangan cuma ikut-ikutan tanpa makna. Ya, sudah harus ada pemaknaannya. Boleh berbeda dengan orang lain karena punya pendirian. Saya punya konsep. Nah, saya tidak harus selalu sama dengan orang lain. Kalau saya punya konsep, yang selalu sama itu situ ikut-ikutan saja. Ya, sama aja seperti kayak teknologi itu kan orang semua menggaung-gaungkan teknologi. Nah, kita begitu ada media canggih dan sebagainya, pertanyaannya apa sih yang mau dimediasi dengan yang canggih itu? Membantu siswa apa gitu ya. Dalam belajar kan media pembelajaran itu kalau sudah canggih, kalau sudah ada augmentation, ada script atau flip atau apapun gitu ya namanya yang hebat-hebat pakai teknologi atau pakai web, nah itu sudah merasa wah ini sudah keren ini, bagus-bagus. Lah isinya itu dulu harus ditanya. Saya selalu bilang IT itu bagi orang jurusan IT itu tidak ada apa-apanya, mudah melakukannya bagi mereka. Tapi yang susah adalah apa? Isinya. Nah, kalau itu jadi media, apa yang dimediasi? Itu harus clear dan jelas. Jadi kalau sudah di level S2, sudah harus mengedepankan logika berpikir. Tidak lagi yang sekedar jadi pengikut setia, sejati gitu ya. Pengikut, pokoknya ikut sudah. Tidak cuma ikut-ikutan, tapi harus kritis. Maka harus berpikir kritis. Karena kita itu katanya harus berpikir kritis. Orang yang berpikir kritis selalu mempertanyakan segala sesuatu yang diterimanya.
Meskipun diberi uang, pertanyakan ini uangnya untuk apa? Uang ini dari siapa? Jangan langsung alhamdulillah dikasih uang. Nah, itu namanya tidak kritis. Karena uang loh ya. Nanti dikasih yang tidak menyenangkan baru aduh kok saya dikasih ini, baru protes. Itu pun hanya sebenarnya protes pakai perasaan, tidak berpikir kritis. Nah, di S2 itu sudah harus kritis. Nggak bisa hanya sekedar kayak seperti deklaratif itu ya, pokoknya mengikuti sesuai dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Sesuai dengan itu. Sesuai dengan format yang tersedia. Jadi formatur namanya. Format. Nah, sudah harus berpikir kritis. Nah, itu ya. Yang interval kita kembali skala interval. Interval itu jarak antara satu skala dengan skala berikutnya itu jelas. Dan ada isinya. Lah bedanya apa? Nah, dia tidak punya nilai nol mutlak. Contoh misalnya tinggi badan. Tinggi badan itu ada tuh tinggi badan nilainya 0. Tanya Muhammad Furqan, tinggi badannya berapa? 0, Pak. Nah, ada nggak tinggi badannya 0? Nggak ada, jadi nggak ada nilai 0 mutlak. Jadi 0 itu nggak punya nilai, nggak punya makna interval itu. Itu data yang namanya data interval. Beda dengan di rasio. Rasio sama, hampir sama dengan interval. Aduh. Rasio itu hampir sama dengan interval. Bedanya apa? Punya nilai nol mutlak. Contoh misalnya, suhu. Suhunya berapa? 0, Pak. Ada nolnya. Ya memang ada suhu yang 0. Tapi ini tinggi badan tuh nggak ada tinggi badannya berapa? 0, Pak. Nggak ada. Kalau tinggi badannya 0 berarti tidak ada barangnya. tidak ada yang punya tinggi badan 0. Nah, berarti tidak ada badannya itu. Tidak berbadan namanya 0. Jadi tidak ada yang nilai 0. Tapi kalau nilai suhunya berapa? 0, Pak. Nah, berarti ada yang memang suhunya 0 derajat Celcius misalnya. Atau 0 derajat Kelvin. Nah, itulah perlu pemaknaan. Di statistika itu alat. Tapi kalau alatnya tidak dipahami dengan baik, kita hanya akan diperalat sama statistika. Jadi, statistika itu alat, mari kita manfaatkan dengan sebijaksana mungkin. Sesuai dengan, apa namanya, sesuai dengan masing-masing, tujuannya masing-masing. Nah, itu ya sudah jelas ya. Nah, yang bisa diparametrikan, satu pastikan data itu harus skala interval, skala rasio. Kalau di luar itu silakan cari alternatif yang lain. Atau bahkan ada alat, ada mungkin semacam suatu rumus atau suatu cara untuk mengkonversi, silakan. Selama rumus atau alat itu sahih, valid ya, bisa dipercaya. Kadang-kala kita itu kan menerima saja gitu, menerima infandum, menerima apa adanya, ya sudah menerima. Jadi harus kritis. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini statistika ini sebenarnya banyak. Kalau operatornya saya yakin Anda semuanya sudah lebih mahir. Hebat-hebat semua. Saya yakin lebih hebat dari saya. Bagaimana mau operasi SPSS, Anda mungkin sudah level 25. Sekarang levelnya saya masih 20. Karena generasi milenial itu gampang sekali otak-atik, klik-klik, klik-klik itu cepat. Nah, tinggal klik. Secara prosedur itu kita itu sebenarnya banyak yang mudah, gampang. Kalau hanya prosedur. Kalau saya justru itu yang sulit. Kenapa susah hafalnya? Apalagi setahun sekali. Nah, ini kan statistika ini kan setahun sekali. Saya itu sebenarnya senang aja, pada akhirnya senang sudah. Berarti ini mengingatkan saya tentang statistika. Aslinya itu saya itu butuh baru saya baca. Tidak butuh, tidak baca lagi. Nah, karena disuruh mendampingi Anda semua, ya saya terpaksa ya ikut membaca lagi. Cuman tinggal bagaimana cara membacanya, itu ya mungkin akan membedakan kita dengan yang lain. Tapi ada yang meskipun bacanya kayak apa, tapi prosedur bisa diikuti. Karena tanpa dipikir, prosedur itu bisa diikuti.
Maka kemudian kalau belajar mengoperasikan SPSS itu bisa otodidak. Jadi tanpa baca ilmunya bisa otodidak, ngikuti aja gitu. Oh, petunjuknya begini, klik ini, habis ini, keluar ini, klik ini, klik ini. Tapi yang bisa menganalisis hasilnya, itu hanya yang punya knowledge-nya, yang punya pengetahuannya. Nggak bisa apa-apa. Jadi sebenarnya kita yang S2 atau kita yang S3, nih punya data, tinggal suruh aja orang tukang analisis, setelah itu keluar. Tapi supaya yang analisis itu tidak salah menginput data, maka kita harus punya ilmunya. Nah, kalau kita kasih tahu dia olah suka-sukanya dia, rusak nanti karena dia tidak punya ilmu tentang itu, belum tentu punya ilmu tentang itu. Nah, itu persoalannya ya. Nah, tadi sekarang kita bertanya, mengapa kok pernah dengar, mengapa uji-uji seperti uji T, uji ANOVA dan beberapa uji itu kok tidak bisa harus pakai prasyarat-prasyarat uji normalitas, uji homogenitas. Pernah bertanya nggak begitu? Buatan, Prof. Dan saya tidak. Ini memang termasuk kita itu generasi yang pandai bersyukur, menerima apa adanya. Terus pokoknya nerima. Memang generasi yang pandai bersyukur. Biasanya itu yang kalau perempuan-perempuan begitu itu tandanya apa? Istri yang solehah. Terus pokoknya nerima apa adanya. Calon-calon istri solehah. Nah, yang laki-laki juga ya, laki-laki ya suami yang soleh, ya, sudahlah gitu. Pokoknya gitu aja, memberi apa adanya. Nah, kita kan tidak pernah bertanya begitu, mengapa ya? Kok kayak uji T, apa semua uji-uji itu kok tidak hanya dipakai harus memenuhi prasyarat. Sampai tadi dasar discontinue, tidak boleh. Nah, jadi ada pantangan-pantangan. Nah, itu karena enggak tanyakan, silakan dicari sendiri jawabannya nanti ya. Intinya apa? Intinya semua rumus-rumus uji statistika parametrik itu dibuat di atas dasar asumsi data berdistribusi normal. Jadi dibuat dengan asumsi data berdistribusi normal. Bagaimana kalau tidak normal, tapi menggunakan uji itu? Maka potensi melakukan kesalahan. Nah, itu semakin besar. Bagi mereka yang paham statistika akan dengan tahu, dengan mudah akan melihat bahwa ini adalah salah dalam menganalisis. Ketika salah dalam menganalisis, maka salah dalam mengambil kesimpulan. Ketika salah dalam mengambil kesimpulan, berarti salah dalam mengambil tindakan. Karena sudah salah menilai. Nah, itu ya. Jadi itu prinsipnya. Jadi kayak semacam hukumnya itu wajib ya, syarat normal. Nah, yang normal itu yang kayak apa sih sebenarnya itu? Jadi pertanyaan lagi. Kan sudah belajar yang deskriptif, pasti sudah distribusi normal sudah dibolak-balik dipelajari. Yang distribusi normal itu yang kayak apa? Nah, beda kan? Nah, kita kalau data yang berdistribusi normal, data yang berdistribusi tidak normal. Biasanya itu kalau semakin canggih menguntungkan juga dianggap tidak normal. Pokoknya yang rata-rata lah biasanya. Yang mana? Yang rata-rata gitu. Yang rata-rata yang normal itu yang namanya. Pokoknya yang normal itu yang rata-rata. Kita sekarang itu punya 2 kaki. Seandainya punya 3 kaki dianggap tidak normal. Kita punya, pokoknya yang rata-rata begitu dianggap itulah yang normal, ukuran normal. Rata-rata. Sampai dipikir nanti ya. Ternyata lumayan, memahami statistika itu lumayan juga itu ya, memaknainya. Tapi asik sebetulnya, dari situ akan mudah dengan melihat. Jadi kita sudah tidak lagi sebagai kalkulator gitu. Sampai sini ada pertanyaan?
ini jumlahnya nah nanti yang akan kita pelajari selanjutnya itu adalah kita sudah akan ke inferensialnya ya. Statistik inferensial. Nah, meskipun kita inferensial, tidak serta-merta kita itu hanya pokoknya kayak seperti yang sampaikan tadi, kalkulator. Saya sekarang itu tambah enak nih analis statistika. Kenapa? Karena kalau dulu kan sangat tergantung sama SPSS software. Sama software SPSS. Sekarang kalau saya melihat, sekarang banyak yang software online. Tidak ribet. Nah, banyak jenis-jenis uji. Dia ya mirip kalkulator sih, tapi kalkulator online. Kalkulator online. Kalau SPSS kan punya software harus instan dan sebagainya. Terus belum lagi perubahan-perubahan. Tapi itu semakin canggih, levelnya semakin bagus. Nah, ini yang mudah-mudahan Anda semua itu punya angkatan yang dulu itu nampaknya banyak itu angkatan yang kemarin itu hebat-hebat SPSS-nya. Yang lemah adalah memaknainya. Yang lemah. Kalau mengoperasikan SPSS yang kemarin yang angkatan sebelum Anda ini keren-keren semua itu. Wah, lincah lancar semua. Nah, karena memang terbiasa dengan sudah generasinya ya. Nah, kita sekarang nanti akan belajar uji statistika parametrik dan non parametrik. Yang parametrik itu yang mana saja ya kira-kira? Uji T, T, ANOVA, ANOVA, uji Z, Z, pokoknya ANACOVA ya, analis covariance, bahkan ada yang sampai MANOVA itu. Tapi nantilah. Ini nanti kita di kelas kita kita coba mempelajari yang parametrik dan non parametrik. Berharap nanti kita bagi tugas, kita belajar bersama. Anda belajar, saya juga belajar. Jujur saja, saya juga belajar statistika ini. Yang parametrik itu uji T, regresi linier, sementara ini ya regresi linier. Kemudian ada uji ANOVA satu jalur. Kita nanti berharap tidak hanya sekedar operatornya, tapi bisa memaknainya. Kita belajar memaknai. Jadi uji T, tadi ada 16 ya, ada 16 orang. Kalau misalnya dua ya, dua per kelompok berarti kan ada kalau dua per kelompok 8. berarti ada 8. Oh, ada 8. Nah, coba kita lihat sama-sama. Yang parametrik nanti kita coba nanti pelajari, kita bagi tugas berdua per kelompok. Jadi supaya Anda juga belajar. Karena Anda yang banyak butuh nih akan banyak menggunakan ini. Dan saya juga belajar, saya belajar dari Anda aja. Nah, yang kelompok ada satu itu adalah korelasi person ya. Atau produk momen itu sering disebut ya, korelasi produk momen. Jadi korelasi. Kemudian yang kedua uji T. Yang ketiga ada regresi linier. Ada yang uji ANOVA satu jalur. Satu jalur aja dulu. Nah. Lalu kemudian yang non parametrik itu adalah yang korelasi Sperman-Rowe. Kemudian Mann-Whitney. Ada yang saya yang tadi kurang itu. Ditambah dengan ini. Yang ANACOVA, analis covariance. Ini soalnya kadang-kadang sering kita pakai.
Cuma orang IPA banyak yang tidak mau pakai di situ. Padahal menurut saya itu sangat penting. Analisis kovarian. Pernah baca juga. Halo? Belum, Prof. Belum. Belum Analisis pernah, kovarian. Prof. Nah, kita belajar sama-sama. Sama-sama kita belajar. Jadi apa kelebihannya nanti dibanding dengan ANOVA? Saya sendiri lebih banyak menggunakan itu dalam uji-uji statistika karena punya argumen. Nah, jarang memakai ANOVA malah. Saya lebih baik pakai ANACOVA-nya. Nah, kita nanti pakai korelasi person, saya pikir enggak usah ya kalau gitu. Korelasi person langsung aja kita mulai uji T. Uji T ini nanti 1, terus kemudian masih uji beda dulu aja dulu. Lalu ANOVA 1 jalur. Yang ketiga ANACOVA. Yang keempat regresi. Regresi linear dulu. Nah, ini yang parametriknya. Kita belajar sama-sama. Nah, Anda belajar, saya juga belajar. Saya cenderung diingatkan, tiap tahun diingatkan statistika ini. Jadi uji T, ANOVA 1 jalur, ANACOVA, kemudian regresi linear. Kemudian ada satu lagi yang non parametrik ya. Yang parametrik yang ada korelasi Spearman-Rowe. Non parametrik sebenarnya gampang sih ini. Lebih simpel. Spearman. Terus kemudian Mann-Whitney, U-test, kemudian 3C kuadrat, keempat itu Kruskal-Wallis. Ini saya yakin non parametrik sudah pada bisa ya. Jadi sebenarnya saya mau tambah lagi yang lain, tapi ini dulu khawatir. Nah, khawatir kalau mau langsung nyambung. Sebenarnya maunya nanti kalau di S3 nanti mestinya ada sampai yang multi level. Nah, di S1 sementara gini aja cukup, di S2. Uji T, dan yang paling sering dipakai itu yang paling populer di UNESA, itu adalah uji T. Anak UNESA itu kalau tidak pakai uji T rasanya nggak hidup. Karena hampir semua. Lihat aja nanti pembimbing Anda itu lebih banyak menyarankan ke sini. Pembimbingnya. Pokoknya UNESA itu nggak hidup kalau tidak pakai uji T. Jadi uji T, ANOVA 1 jalur, ANACOVA, regresi linear. Nah, hampir nanti nyaris nggak ada yang akan menyarankan ke ANACOVA. Karena nggak ada yang kenal. Nah, nggak ada yang kenal ini. Apalagi MANOVA. Nah, apalagi yang sudah level multi level nanti. Sudah akan ada yang menyarankan. Makanya kita katanya pakai distribusi normal saja dulu di UNESA. Jadi kita ambil uji T, ANOVA 1 jalur, ANACOVA, regresi linear. Saya menghadirkan ANACOVA menurut saya itu sangat penting sekali. Dan sebenarnya sangat terutama dalam kuasi eksperimen ini. Lalu kemudian satu lagi tadi korelasi Spearman-Rowe. Nah, korelasi Spearman ini sama korelasi produk momen ya, sekalian dua nanti ya. Produk momen dan Spearman-Rowe. Jadi dua. Karena ini sebenarnya gampang sih, mudah kok. Yang non parametrik itu gampang. Hitungannya juga itu gampang. Karena tidak berbasis mean dia. Berbasis frekuensi kadang. Lalu kemudian Mann-Whitney, C kuadrat, Kruskal-Wallis. Nah, sekarang silakan dibagi oleh Anda sendiri. Nah, yang jelas yang minggu depan kita mulai start dengan uji T. Belajar uji T nanti ya mungkin berharap tidak tembak lagi seperti kayak di S1. Kita harus mendalami maknanya. Jadi maksudnya, maksud hatinya itu ya, kita akan dalami. Prinsip-prinsipnya.
Tak terasa waktunya habis ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya itu ya. Uji T nanti silakan dibagi sendiri. Topik-topiknya tadi. Mudah-mudahan tidak menyusahkan. Jadi nanti pembahasannya selain secara prinsip-prinsip masuk, kasih contoh dan juga dilengkapi dengan bagaimana mengoperasikan secara SPSS. Selama ini jalan semua. Lancar. Jadi nanti Anda lulus dari S2 itu sebagai ahli SPSS semua ini. Amin. Amin, Prof. Pengolah data yang handal. Ya, tapi bukan cuma jadi software, tapi jadi analisatornya, analisnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belajarnya rileks aja, santai. Jangan terlalu nafsu. Jangan terlalu apa namanya itu, kencang-kencang lah, rileks saja. Kita nikmati, happy belajar statistika itu, anggaplah belajar ilmu apa itu, ilmu sastra ya. Biasanya Anda mau nyertai dengan pantun tidak apa-apa, tambah di awal pantun, di akhir pantun boleh. Biasanya orang senang. Tapi kalau orang IPA itu dipantun lo gak ngefek. Ya, Prof. Kemarin kan ke Palembang itu, di Palembang itu kan ada yang berpantun, gak ada yang senyum, pesertanya kan orang MIPA ya. Ada yang saya lihat, perhatikan kok gak ada yang senyum, gak ada yang tepuk tangan, diam aja. Nah, ini orang MIPA pantun gak ngefek. Tapi kalau coba dibawa ke sosial itu, sudah langsung, sudah ditambahin cakep, nah, tepuk tangan lagi. Tapi kalau di MIPA itu pantun gak ngefek. Jadi tidak apa-apa, tapi kita harus belajar rileks lah, jangan terlalu serius-serius. Orang MIPA pemain fisika itu, waduh. Saya kapan hari itu pernah ketemu mantan dosen fisika, bukan mantan Anda, dosen Anda dulu, karena dosennya. Ya pakai integral sampai 10 integral itu loh, 10 tingkat. Terus saya tanya, tiap pagi Pak, tadi arek-arek datang itu langsung naik, karena tidak ada ngukur suhunya, itu bahaya. Tiap pagi kita bagi tugas sama Pak Norman, Bu Ani, Ibi, gantian. Dan harus pagi itu ketika selama ada praktikum, harus ada di sini. Bahaya. Ide. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu ya, kita belajar santai, nikmati, jangan jadi beban. Jadi intinya ambil satu contoh data, nah, nanti entah data dari mana, lalu kemudian coba dianalisis dan diberi interpretasi analisis di situ, lalu kemudian dioper secara SPSS, lalu kemudian diinterpretasi dengan baik. Ya, tadi pemaknaan yang utama sekali. Kita belajar di situ. Sehingga kita pun harus tahu mengapa menggunakan itu. Itu yang paling penting ya. Mengapa saya menggunakan uji T misalnya? Mengapa tulisan ini menggunakan uji T? Mengapa ini menggunakan ANACOVA? Mengapa ini menggunakan MANOVA? Mengapa ini menggunakan, itu harus ada argumennya. Menggunakan ANOVA. Ya. Jadi ada mengapanya, itu di S2. Nah, di S1 tidak perlu, pokoknya bisa menghitung, sudah ketemu. Mana hasilnya? Nah, signifikan, sudah. S1. S2 sudah harus, mengapanya harus keluar. Ya itu ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita lihat nanti presentasi yang pertama, kedua sambil belajar. Saya juga belajar sama-sama. Ini namanya belajar kepada yang sedang belajar. Ya Anda itu nanya nasibnya Anda itu. Belajar kepada yang sedang belajar. Nah, jadi sama-sama kita belajar statistika. Saya dengan mengulang-mengulang ini jadinya ingat juga gitu akhirnya. Tadinya sudah lupa. Butuh baru ingat, baru kepikiran.
Jadi itu ya pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu manfaat. Ini sekedar pengantar, manas-manasi aja. Anda sebenarnya statistikanya sudah bagus kalau mau mengoperasikannya. Tinggal bagaimana sekarang mau menginterpretasi, kita belajar sama-sama. Ada komentar? Enggak ada? Izin konfirmasi nggih, Prof. Iya, silakan. Untuk daftar dari presentasinya kita itu masing-masing satu kelompok 2 orang dengan Betul. topik yang pertama UJT, yang kedua ANOVA. satu jalur, Iya. yang ketiga ANAKOVA, yang keempat Tidak, keliru. ANAKOVA nomor 4. Regresi linear dulu. Karena ANAKOVA itu gabungan dengan regresi. Regresi linear dulu. Jadi yang ketiga regresi, yang keempat ANAKOVA. Itu ya? Halo? Itu yang Ya. parametik. Yang non parametik ada spermaro dan produk momen. Yang ke produk momen itu parametrik sebetulnya. Cuma biar karena itu mudah semua, enggak terlalu ribet lah menurut saya. Disatukan, ya. Yang ke-6 itu Manwitney. Terus yang ke-8 Yang ketujuh dulu tuh. Yang ke-7 Chi-square. Yang ke-8 Wallis. Oke. Clear ya? Nah, itu dibagi dua-dua. Ya pokoknya tidak usah mikir saya ketiban apa. Sama-sama ketiban semua. Kita cuma belajar, cuma bagi tugas saja. Nanti belajarnya sama-sama. Siap, Prof. Itu ya, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Jaga sehat. Amin. Amin, Prof. Dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.